Hai guys, ketemu lagi bersama saya Arai dalam BOS, Belajar Online Sejarah. Karena sejarah itu menyenangkan. Nah, di channel YouTube ini, kalian akan mendapatkan banyak informasi seputar sejarah. Di sini juga tentunya kalian bisa belajar sejarah. Jadi, kalau kalian menyukai channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dan like setiap videonya. Langsung aja guys, apa yang akan kalian pelajari hari ini dan informasi apa yang akan kalian dapat pada hari ini? Langsung saja, simak video berikut ini, tonton terus sampai habis. Halo Sobat Bos, kita bertemu lagi dalam belajar online sejarah. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, bagi kalian yang kelas 12 IPS, tentunya kalian akan membahas tentang materi ini. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya lagi, kalian simak video ini sampai habis biar kalian paham tentang materi ini. Nah, langsung saja guys. Sebuah negara yang terjajah tentunya menginginkan kemerdekaan. Ya, sudah pasti, setiap negara pasti ingin merdeka. Lantas, tidak mudah untuk memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah negara yang merdeka. Dalam ilmu tata negara, paling tidak ada 5 syarat untuk menjadi sebuah negara merdeka. Dari 5 ini, 3 adalah syarat utama dan 2 lagi adalah syarat tambahan atau syarat pendukung. Syarat utama untuk sebuah negara dinyatakan merdeka adalah yang pertama, tentu dia harus punya wilayah. Setiap negara yang merdeka harus memiliki wilayah. Nggak mungkin negara merdeka numpang di negara lain. Yang kedua, ada pemerintahan yang berdaulat. Dan yang ketiga adalah memiliki rakyat. Jadi, ada 3 syarat pokok utama sebuah negara merdeka. Punya wilayah, punya pemerintahan, dan tentunya punya rakyat dong yang harus dipimpin. Lalu, 2 unsur tambahan lagi apa? Unsur tambahan yang pertama adalah kesanggupan untuk bekerja sama dengan negara lainnya. Sementara unsur yang kedua adalah pengakuan dari negara lain. Jadi unsur yang pertama adalah kesanggupan bekerja sama dengan negara lain. Unsur yang kedua adalah pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan sendiri ada 2. Ada pengakuan de facto atau secara fakta bahwa suatu negara itu sudah berdiri, dan kemampuan de jure, yaitu pengakuan secara hukum. Jadi ada 2 pengakuan. Pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Untuk 3 unsur pokok, yang pertama, Indonesia sudah memenuhinya. Indonesia punya wilayah, Indonesia punya pemimpin atau pemerintah yang berdaulat, Indonesia juga punya rakyat. Tinggal 2 unsur tambahan ini, kesanggupan bekerja sama dan pengakuan dari negara lain. Nah, oleh sebab itu, setelah Indonesia merdeka atau menyatakan kemerdekaannya, Indonesia berusaha menjalin hubungan dengan negara-negara lainnya. Tujuannya apa? Ya, mendapatkan pengakuan kedaulatan. Di dalam video ini akan kita bahas tentang 3 negara yang memberikan pengakuan kedaulatannya kepada Indonesia. Apa saja? Yang pertama, ada India. Yang kedua, ada Mesir. Dan yang ketiga, Australia. Langsung saja, ini negara yang pertama. Mesir. Ya, Indonesia berusaha menjalin hubungan persahabatan dengan Mesir. Tujuannya tentu
ingin mendapatkan pengakuan dari Mesir. Tidak sulit bagi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari Mesir. Kenapa? Karena banyak tokoh-tokoh Indonesia, ya sebut saja Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, dan Muhammad Natsir. Jadi Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, dan Muhammad Natsir. Ketiga tokoh Indonesia ini sangat aktif bergerak dalam sebuah organisasi Islam yang bernama Organisasi Ikhwanul Muslimin. Jadi tiga tokoh tadi merupakan orang-orang yang tergabung dalam organisasi Islam Ikhwanul Muslimin. Nah, dalam organisasi Islam internasional ini mereka tentu menjalin hubungan dengan para pejuang kemerdekaan dari negara-negara lainnya, tidak terkecuali Mesir. Oleh sebab itu, pemerintah Mesir awalnya mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Ya, secara de facto, pemerintah Mesir mengakui kedaulatan Indonesia. Tepatnya pada tanggal 22 Maret 1946. Nah, setelah Mesir mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto, Mesir kemudian mengirimkan utusannya untuk bertemu Presiden Soekarno di Yogyakarta. Siapa utusan Mesir? Yaitu Muhammad Abdul Mun'im. Nah, ketika Mesir mengakui kedaulatan Indonesia bukan tanpa hambatan. Kenapa? Tindakan Mesir ini sangat ditentang oleh Belanda, khususnya di PBB. Jadi, ketika Mesir mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto, Belanda mengancam Mesir akan menarik dukungannya di PBB untuk masalah Palestina. Sehingga Mesir tidak punya kekuatan lagi. Namun, Mesir tidak ambil pusing lagi. Mesir tetap melanjutkan tekadnya untuk berhubungan baik dengan Indonesia. Sehingga, pada akhirnya, pemerintah Mesir mengakui Indonesia secara de jure. Nah, bisa dikatakan Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Lalu, negara kedua. Negara kedua ini adalah negara di Asia Selatan. Yap, India. India menjadi negara kedua yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Ketika kita flashback lagi ke belakang, kalau kita tarik lagi ke belakang, hubungan antara Indonesia dan India ternyata sudah terjalin cukup lama. Mengapa? Ya, tentu kalian masih ingat tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ketika Indonesia memasuki masa kerajaan Hindu-Buddha, disitulah mulai hubungan antara Indonesia dengan India. Ya, tentunya hubungan dagang. Nah, berawal dari hubungan itu, seiring dengan berjalannya waktu, hubungan antara Indonesia semakin lama semakin erat. Ditambah lagi, ada salah seorang tokoh Indonesia yang bernama Muhammad Hatta. Ya, Muhammad Hatta, wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ketika Muhammad Hatta belajar di Belanda, ketika Muhammad Hatta masih sekolah di negeri Belanda, pada waktu itu dia mengikuti sebuah acara yang diadakan di Belgia, tepatnya di kota Brussels. Nah, apa acara tersebut? Acara tersebut adalah sebuah acara yang dihadiri oleh tokoh-tokoh pergerakan dari seluruh negara di dunia. Ya, jadi ibarat kata seperti perkumpulan organisasi pergerakan yang ada di seluruh dunia. Dalam pertemuan ini, Muhammad Hatta berkenalan dengan seorang pria yang ketika itu sedang bersekolah di Inggris, di London. Siapa pria tersebut? Yap, Pandit Jawaharlal Nehru. Jadi, dalam acara ini, Muhammad Hatta berkenalan dengan Pandit Jawaharlal Nehru.
di mana orang ini nantinya menjadi Perdana Menteri India. Nah, hubungan baik antara Muhammad Hatta dengan Nehru akhirnya terjalin sampai akhirnya kedua sosok ini memegang posisi yang cukup penting di negaranya masing-masing. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia dan Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri India. Ketika Indonesia membutuhkan pengakuan kedaulatan terhadap India, Indonesia mengambil jalan untuk melakukan diplomasi beras. Apa itu diplomasi beras? Indonesia ingin membantu India yang saat itu sedang mengalami krisis kelaparan, di mana Indonesia akan mengirimkan sebanyak 500.000 ton beras ke India. Dan India akan memberikan bantuan obat-obatan kepada Indonesia. Nah, diplomasi beras bukan berarti tanpa hambatan. Karena apa? Belanda ketika itu melakukan blokade laut terhadap Indonesia. Dan Belanda tidak ingin diplomasi beras ini mengalami kesuksesan. Kenapa? Karena kalau sampai Indonesia berhasil mengirimkan beras ke India, maka apa yang dibicarakan Belanda di dunia internasional tentang Indonesia semua dapat dipatahkan. Kalian pasti penasaran. Nah, Belanda itu membangun sebuah opini bahwa Indonesia adalah negara yang miskin, penduduknya kelaparan, sehingga belum pantas untuk merdeka. Opini yang dibangun Belanda ini akan patah kalau sampai Indonesia berhasil melaksanakan diplomasi beras dan mengirimkan beras ke India. Namun, Indonesia tidak patah semangat. Rencana pengiriman pertama mengalami kegagalan total. Kenapa? Nah, karena ketika itu Indonesia sebenarnya sudah mempersiapkan pelabuhan Banyuwangi. Jadi Indonesia pada saat itu sudah mempersiapkan yang namanya pelabuhan Banyuwangi sebagai tempat pengiriman beras ke India. Namun, oleh Belanda, pelabuhan ini dihancurkan. Sehingga pengiriman beras ke India sempat tertunda. Dan akhirnya, pemerintah Indonesia baru bisa berhasil mengirimkan beras ke India melalui pelabuhan Probolinggo di Jawa Timur. Dan 3 bulan kemudian, beras-beras Indonesia sampai ke India. Nah, kegigihan Indonesia dalam memperjuangkan diplomasi beras akhirnya berdampak positif bagi Indonesia, di mana Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India ketika itu, sekaligus sahabat Muhammad Hatta, bersama kawannya UNU yang merupakan Perdana Menteri dari Myanmar, mereka membujuk negara-negara Asia untuk mengakui dan membangun solidaritas terhadap Indonesia. Usaha mereka berdua juga tidak sia-sia. Apa buktinya? Beberapa negara Asia seperti India, Sri Lanka, Mesir, dan Arab Saudi, mereka mendukung Indonesia dengan cara tidak memberikan izin terbang bagi pesawat Belanda pada saat itu. Jadi, penerbangan Belanda, KLM, Koninklijke Luchtvaart Maskapai. Jadi kalau di Indonesia punya penerbangan Garuda Indonesia, Belanda punya penerbangan sendiri yang namanya KLM, Koninklijke Luchtvaart Maskapai. Di mana pesawat-pesawat Belanda ini tidak mendapatkan izin terbang di atas negara Mesir, Sri Lanka, India, dan Arab Saudi. Jadi, KLM kalau mau dari Belanda ke Indonesia atau sebaliknya, mereka harus menghindari 4 wilayah negara ini. Nah, kemudian negara ketiga, yaitu negara tetangga kita. Bukan Malaysia, tapi Australia. Nah, untuk Australia, kenapa Australia yang notabene adalah negara barat
terdekat dengan Indonesia. Jadi Australia ini adalah negara barat terdekat dengan Indonesia, mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cukup unik kalau kita bicara tentang pengakuan kedaulatan Australia terhadap Indonesia. Mengapa? Ya, pada awalnya pemerintah Australia tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Nah, Australia sangat takut kalau Indonesia merdeka. Dengan jumlah kekayaan alam yang luar biasa, penduduk yang banyak, serta wilayah yang cukup luas, Australia khawatir kalau suatu saat Indonesia merdeka, Indonesia bisa mengancam posisi Australia dan bahkan bisa menjadi pesaing ketat bagi Australia. Itu mengapa ketika Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama, pemerintah Australia sangat mendukung Belanda. Karena tadi, kekhawatiran Australia kalau Indonesia bisa jadi negara yang besar. Namun, kondisinya berubah. Ketika parlemen Australia dikuasai oleh kaum buruh, dan ketika itu Belanda melakukan agresi militer yang kedua kepada Indonesia, posisi Australia berbalik. Jadi kalau pada agresi militer Belanda yang pertama, Australia mendukung Belanda untuk melakukan agresinya terhadap Indonesia, maka pada masa agresi militer Belanda yang kedua, Australia mendukung Indonesia dan menentang Belanda. Cukup unik kan? Ya, dalam politik tidak ada yang stabil. Begitupun ketika parlemen Australia berganti penguasa, arah angin kebijakan pun berubah. Nah, ketika Belanda nekat melakukan agresi militer yang kedua, Australia sangat menentang dan bahkan Australia menekan Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi kepada Belanda. Nah, jadi Australia nanti adalah negara pertama di dunia yang mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bekerja. Nah, selain menentang Belanda lewat PBB, Australia juga menolak Belanda untuk mengirimkan logistik kepada pasukan Belanda di Indonesia. Jadi, ketika itu buruh-buruh yang ada di Australia menolak untuk mengirimkan bantuan logistik atau mengirimkan logistik baik berupa makanan, obat-obatan, dan segala macamnya kepada Belanda yang ketika itu menguasai Indonesia sebagai bentuk protes terhadap tindakan Belanda atas Indonesia. Nah, bahkan Australia nantinya menggandeng India untuk semakin mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan tegas atas apa yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang berisi gencatan senjata antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Dan yang kedua, ketika itu PBB mengumumkan dibentuknya KTN atau The Good Commission for Indonesia atau Komisi Jasa-Jasa Baik untuk Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia lebih mengenalnya dengan KTN, Komisi 3 Negara, di mana di dalamnya ada Amerika, Belgia, dan Australia. Amerika ketika itu sebagai penengah negara netral, Belgia mewakili Belanda, dan Australia menjadi wakil dari Indonesia. Nah, itu tadi 3 negara awal yang mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana respon dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya.
Bye-bye.